Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pelatihan BDK Jakarta? Kali ini kita hadir kembali di podcast inspiratif BDK Jakarta, Poin. Hari ini bersama dengan saya, Sandi Angelia Megasari. Kita akan ngobrol atau bincang-bincang tema yang sangat menarik. Akhir-akhir ini kita sering dengar ya kawan-kawan ya, efisiensi. Apa ini efisien? Kemudian kami juga sering menerima DM ataupun via WhatsApp terkait dengan apakah diklat berpengaruh dengan efisiensi yang telah dilaksanakan dan bagaimana pola pelatihan yang akan dilakukan oleh BDK Jakarta. Untuk itu telah hadir bersama dengan kita narasumber pada hari ini, Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Bapak Haji Ali Gozi SAG MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa selalu. Masya Allah, sehat-sehat selalu. Sehat. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast inspiratif BDK Jakarta. Oke Bapak, kita langsung saja nih Pak ya. Akhir-akhir ini kan marak ya Pak untuk kita yang di instansi ataupun lembaga bincang-bincang terkait dengan efisiensi begitu ya Pak ya. Karena sesuai yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan efisiensi yang telah dibuat oleh Bapak Presiden Prabowo yang dituangkan melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Kemudian ada juga Peraturan Keputusan Menteri Keuangan nomor S/37/MK02 tahun 2025 tentang efisiensi belanja KL dalam pelaksanaan APBN 2025. Nah, untuk itu Pak kita mau bincang-bincang nih, bagaimana sih strategi Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta gitu dalam instansi dan lembaganya untuk menyikapi kebijakan tersebut, begitu Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi kebijakan pemerintah ini kan menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan. Karena Balai Diklat Keagamaan Jakarta adalah bagian dari birokrasi pemerintahan. Jadi apapun kebijakan dari pimpinan kita, terutama Presiden kita, melalui Inpres nomor 1 2025 itu tentu kita siap melaksanakan kebijakan tersebut. Dan kita sebagai aparatur sipil negara tentu harus melaksanakan arahan itu dengan sebaik-baiknya. Di Balai Diklat Keagamaan Jakarta kita tentu ada beberapa strategi yang kita jalankan. Yang jelas kita pandang secara positif. Yang penting adalah layanan kita tetap berjalan dengan maksimal dan optimal. Di sisi lain kita juga akan berupaya bagaimana kebijakan ini bisa kita jalankan melalui berbagai strategi. Yang pertama, di anggaran kita kan awalnya 22 miliar ya. Terus kemudian kita efisiensi di blokir itu ada sekitar 25%. Jadi ada 5 miliar yang diblokir. Jadi tinggal 17. Dari 17 ini kemudian kita sebelumnya juga ada kebijakan terkait pembatasan perjalanan dinas. Itu kita betul-betul sisir secara efisien. Mengurangi perjalanan dinas yang tidak betul-betul signifikan dan penting. Jadi kita ini memotong perjalanan dinas itu di kisaran 83%. Jadi tidak hanya separuh, tetapi 83% kita efisiensi perjalanan dinas di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Tetapi dari situ kemudian kita mengupayakan layanan kediklatan tetap bisa berjalan dengan baik. Sehingga nanti kita akan membuat skala prioritas dari berbagai layanan kediklatan yang kita laksanakan. Tentu yang mandatori nanti yang
kita dahulukan, terus prioritas-prioritas lainnya secara nasional dan kebijakan pemerintah mana yang harus kita jalankan. Yang kedua, di sisi internal kita di Balai Diklat Keagamaan Jakarta, berbagai efisiensi juga kita jalankan. Dari mulai belanja, pemeliharaan, daya, listrik, air, gitu kan. Kita juga diberi kesempatan untuk WFH, itu juga menjadi bagian dari strategi menjalankan efisiensi anggaran ini. Khusus di Balai Diklat Keagamaan Jakarta kita menerapkan yang namanya Smart Cool. Jadi AC yang ada di seluruh ruangan kerja kita itu ada pembatasan secara otomatis menggunakan sistem dimatikan, dinyalakan secara berkala. Sehingga ini cukup memberikan kontribusi yang signifikan pada penghematan anggaran langganan daya listrik di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Kita menyebutnya Smart Cool. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan strategi dalam efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Oke. Baik Bapak, kalau dari poinnya tadi ya berarti untuk pelaksanaan pelatihan, kita melaksanakan pelatihan mandatori ya gini, laksar ya Pak ya. Kemudian juga ada beberapa efisiensi yang dilakukan, diantaranya terkait dengan jam kerja, di mana itu sudah dikutuskan juga oleh Menpan ya Pak. Kemudian kalau di BDK Jakarta tadi yang menarik ada Smart Cool. Jadi memang kita berupaya untuk menghemat energi gitu ya Pak ya. Dengan adanya penghematan pemakaian daya listrik tersebut. Dengar katanya informasi perencana pun lumayan signifikan gitu ya Pak ya. Signifikan. Untuk penurunan listrik itu hingga 25% gitu ya Pak ya. Masya Allah. Semoga terus berlanjut dan bisa membawa dampak yang lebih baik lagi. Kemudian untuk terkait tindak lanjut efisiensi tersebut nih Pak, kan sudah ada surat edaran dari Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kemenak ya, bahwasanya pelatihan mandatori yang dilaksanakan tadi adalah laksar gitu ya Pak ya. Kemudian strategi apa nih dan persiapan apa yang akan dilakukan BDK Jakarta dalam melaksanakan kegiatan laksar tersebut gitu. Mungkin bisa terkait sarprasnya, kemudian kita kan juga harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, khusus terkait laksar, kebijakan Pak Kaban itu kan kita harus menuntaskan laksar di tahun ini. Karena harus menuntaskan laksar di tahun ini, tentu Balai Diklat Keagamaan Jakarta berupaya mengamankan kebijakan pimpinan. Kita upayakan betul bahwa mandatori yang nasional ini itu bisa diamankan pelaksanaannya khususnya di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Sehingga berbagai pelatihan, berbagai jenis anggaran kita upayakan bisa memenuhi pelaksanaan latsar yang jumlahnya 53 angkatan. 53 angkatan ini ada sekitar 2.142 peserta atau CPNS yang nanti akan menjadi peserta latsar. 6 angkatan dilaksanakan di Kalimantan Barat. Selebihnya sebanyak 47 angkatan dilaksanakan di kampus Balai Diklat Keagamaan Jakarta. 6 angkatan kenapa dilaksanakan di Kalimantan Barat, tentu kita menghitung efisiensinya. Kalau kita laksanakan semuanya di Jakarta, tentu beban kepada peserta, beban kita mendatangkan peserta juga akan jauh lebih tinggi. Sehingga sudah dihitung betul sama perencana kita, lebih hemat yang Kalimantan Barat dilaksanakan di Kalimantan Barat atau di Pontianak. Khusus yang angkatan yang dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Jakarta, tentu persiapan-persiapan kita adalah mengecek seluruh sarana prasarana terkait dengan pelaksanaan latsar nantinya. Kaitannya dengan ketersediaan kamar, sarana kelas, aula, listrik, air, dan lain sebagainya. Semua kita cek agar
pas pelaksanaan nanti secara klasikal di kampus Balai Keagamaan Jakarta, semua sudah siap, semua sudah ready secara maksimal dan optimal. Itu yang kita lakukan. Di sisi lain, terkait dengan pembiayaan Latsar itu sudah diturunkan standarnya. Hampir tinggal 40% dari standar normalnya. Standar awal. Iya, standar awalnya. Standar awalnya tuh kalau nggak salah 5.300.000 atau berapa. Ini turun sampai di bawah 2 juta. Sehingga ini efisiensinya udah sangat luar biasa ini. Dan itu kita menjalankan amanat pimpinan Kak Kaban, itu kan, bahwa layanan Latsar ini tetap kita optimalkan. Dan alhamdulillah Balai Diklat Keagamaan Jakarta bisa menyesuaikan itu. Seluruh hal yang ada di BDK kita kerahkan betul untuk mengamankan kebijakan pimpinan ini. Jadi itu persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan dalam pelaksanaan Latsar di 2025 ini. Oke, baik Bapak. Jadi tadi diselenggarakannya di 2 lokasi ya Pak ya? Ya. Karena memang Perjadin termasuk juga dalam koin yang diefisiensikan, terutama jadi pilihan di Kalimantan Barat 6 angkatan, dan sisanya di kampus BDK Jakarta juga sudah merupakan pertimbangan yang matang ya Pak ya. Ya semoga efisiensi ini juga bukan menjadi hambatan ya untuk kita semua. Jadi bisa mengefisiensikan, mengefektifkan, tapi tetap dengan pelaksanaan seoptimal mungkin, begitu ya Pak. Dengan tidak mengurangi kualitas tentunya. Benar kok Pak. Makanya ada strategi blended learning. Blended learning. Jadi ada MOOC-nya, ada e-learning-nya, yang di sana nanti ada sinkronusnya, kemudian klasikal yang biasanya 6 hari kita juga kurangi menjadi 3 hari. Itu juga menjadi bagian dari efisiensi yang kita lakukan pada pelaksanaan Latsar. Oke, baik, insya Allah kita juga sudah ready ya Pak ya. Insya Allah, Karena insya Allah. bukan kali pertama ini kita mengadakan pelatihan dengan blended learning ya Pak ya. Kita sudah dari 2012 kan. Benar. Nah, kita sudah mulai ada pelatihan jarak jauh. Waktu itu. Jadi kita sudah teruji lah insya Allah. Sudah teruji. Sudah terbiasa juga, jadi insya Allah tidak akan banyak kendala insya Allah ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, kemudian kalau kita nih tadi udah terkait dengan sarprasnya ya, kita juga mempersiapkan SDM atau tenaga fasilitatornya ya Pak. Nah terkait dengan tenaga fasilitator ini, strategi apa sih yang Bapak mungkin gunakan, yang BDK Jakarta lakukan gitu untuk mempersiapkan kegiatan Latsar ini, khusus untuk fasilitator tersebut? Ya, setelah efisiensi ditetapkan, kemudian kita mengikuti sosialisasi dari LAN, baik tanggal 25 Januari maupun tanggal 5 Februari, kita langsung gercep di saat itu. Artinya bahwa efisiensi ini kaitannya dengan layanan Latsar itu harus kita ambil tindakan cepat agar kalau sewaktu-waktu Latsar dilaksanakan kita sudah siap. Yang kita lakukan pasca sosialisasi dari klan waktu itu adalah menyiapkan widya iswara kita agar menyesuaikan dengan sosialisasi dari LAN tersebut, bahwa pola baru pelaksanaan Latsar pasca kebijakan efisiensi itu harus segera kita tindak lanjuti, sehingga kita informasikan kepada seluruh WI kita untuk segera mempersiapkan diri mengamankan kebijakan pimpinan terkait pelaksanaan Latsar sebagai mandatori bagi kita. Sehingga alhamdulillah sebelum bulan puasa, masih di penghujung bulan Februari, kita sudah ngobrol bincang-bincang dengan WI kita terkait persiapan pelaksanaan Latsar. Dan sesuai dengan aturan dari LAN bahwa pengampu, pengajar, fasilitator Latsar harus memiliki sertifikasi dari LAN. Sehingga kita informasikan di penghujung bulan Februari itu bahwa WI-WI yang belum memiliki sertifikasi sebagai fasilitator Latsar segera mengikuti workshop atau persamaan persepsi. Sehingga
di pertengahan bulan Maret mereka sudah langsung mengakses ASN Berbicara miliknya LAN untuk mendapatkan sertifikasi workshop atau sertifikasi persamaan persepsi sesuai dengan agenda yang harus disampaikan pada Latsar, baik itu agenda 1, agenda 2, agenda 3 maupun nanti ada agenda 4. Jadi kita udah jauh-jauh hari WI kita melaksanakan itu karena memang semangat kita adalah mempersiapkan diri mengamankan kebijakan pimpinan Latsar harus tuntas di tahun 2025 ini. Kelanjutan dari workshop yang pertengahan Maret sudah kita laksanakan, kemudian kita laksanakan juga persamaan persepsi antara WI yang belum pernah melakukan fasilitasi di Latsar dengan WI yang sudah mengampu di Latsar, yang sudah berpengalaman lah antara WI yang sudah biasa mengisi Latsar dengan yang belum, ada persamaan persepsi yang nantinya akan dilanjutkan dengan micro teaching, kemudian dilanjutkan dengan sit-in, dan setelah sit-in nanti kita sebagai lembaga penyelenggara pelatihan, dalam ini Latsar kita sudah terakreditasi, kita bisa menerbitkan sertifikat untuk fasilitator Latsar pada WI kita. Insya Allah nanti di bulan Juni itu bisa kita terbitkan. Selain itu, pembekalan atau penguatan kepada WI kita juga kita mintakan kepada teman-teman di LAN. Di tanggal 28 April, kita mengadakan sosialisasi pola baru pelaksanaan Latsar sesuai dengan bekalan nomor 580 dan 581, sehingga sosialisasi ini akan memperkaya dan menambah update teman-teman WI kita, baik yang sudah mengikuti persamaan persepsi maupun yang sudah senior, sehingga kita harapkan dengan pembekalan sosialisasi dari LAN kita akan semakin mantap lah dalam mempersiapkan Balai Diklat Keagamaan Jakarta mensukseskan Latsar di 2025 ini. Alhamdulillah yang hadir di sini adalah Kasubdit yang membidangi terkait dengan kepesertaan dan akademik. Ada Pak Antun Nastri Sidik ya. Nah, dan lumayan hangat itunya sharingnya, karena memang banyak hal yang perlu kita diskusikan agar persiapan teman-teman kita ini betul-betul matang, betul-betul bisa melayani Latsar nanti dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Jadi tahapan-tahapan itu sudah kita jalankan, dan sisi lain kita juga bisa fokus karena di tahun ini mandatori Latsar itu yang utama kita jalankan, sehingga kita pasti punya waktu dari bulan Maret, April, Mei untuk mempersiapkan WI kita menjadi fasilitator yang memadai, yang memenuhi persyaratan untuk mengampu Latsar nantinya. Mudah-mudahan dengan berbagai persiapan yang jauh-jauh hari setelah kebijakan itu ditetapkan, setelah sosialisasi dari LAN disampaikan, kita gercep ya, gerak cepat untuk merespon itu. Sehingga harapan kita semuanya tentu kita bisa menjalankan mandatori ini dengan sukses dan tentu saja lancar semuanya insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Berarti kalau games itu Pak, ini kita ready to go gitu ya. Oke, karena sudah gitu. Pelatihan sudah jadi kita sudah mesin sudah kita panaskan. Baik. Kita sudah panaskan. Nah, tinggal nanti pas pelaksanaan Latsar masuk gigi langsung go. Go, langsung gas gitu lah Pak ya. Ya alhamdulillah, jadi tadi untuk fasilitator sendiri sudah diakomodir ya Pak ya, dengan adanya workshop, kemudian juga kita mengundang langsung dari sumbernya ya, gitu ya, dari akranya, administrasi lembaga administrasi negara gitu kan, sehingga
semua tenaga fasilitator sudah memiliki kesamaan persepsi, kemudian juga terkait dengan SDM-nya dan lain sebagainya. Kesiapannya insya Allah sudah 99 dari 9%. Nah, 1%-nya ini kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua langkah-langkah yang sudah kita jalankan bisa diridhoi sehingga bisa berkhidmat untuk negeri ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, dengan service excellent gitu ya Pak ya. Pelayanan prima dan sesuai juga ya Pak dengan tagline kita BDK Jakarta Unggul Profesional. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Ali Gozi. Hari ini bincangnya sangat menarik ya, karena teman-teman nih Pak, kawan-kawan yang CPNS juga sudah lama menunggu gitu. Mereka juga khawatir gitu. Kita sudah persiapkan menyambut CPNS dengan maksimal lah, insya Allah mereka akan tersambut dengan baik nanti. Baik. Menjadi abdi negara yang berakhlak. Abdi negara yang berakhlak, benar Bapak. Karena mereka juga khawatir nih. Kira-kira diklatnya ditunda nggak? Ya, itu banyak juga Pak. Jadi banyak DM yang masuk gitu kan. Apakah ada penundaan pelatihan gitu. Kemudian kan memang jedanya lumayan banyak ya. Karena kan memang harus ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan efisiensi dan kita menunggu arahan kembali gitu ya Pak ya. Dan kebijakan Pak Kaban kita kan dituntaskan tahun ini juga. Dituntaskan. Sehingga dengan segala keterbatasan kita di Baladiklat Keagamaan Jakarta, baik dari sisi apapun itu kita jadikan sebagai penyemangat kita untuk mengoptimalkan layanan. SDM kita siapkan dari dini gitu kan. Pengecekan sarana prasarana dari sekarang sudah kita cek satu persatu, kebutuhan peserta apa saja dan seterusnya kita persiapkan betul dari awal, sehingga tentu harapan kita itu tadi, kita sebagai ASN berakhlak, itu kan berorientasi layanan. Bagaimana layanan kediklatan khususnya yang mandatori yaitu Latsar kita jalankan dengan prima layanannya. Dengan optimal ya Pak ya. Dengan optimal. Baik. Yang jelas efisiensi tidak menyurutkan semangat kita untuk memberikan layanan pelatihan bintang 5. Gitu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi dengan kegiatan rutinitas yang begitu padat, terima kasih banyak sudah mau sharing dengan kawan-kawan semua. Baik teman-teman, hari ini kayaknya sudah dapat pencerahan ya. Banyak yang bertanya-tanya mungkin sudah terjawab gitu ya, yang selama ini menjadi kekhawatiran ya. Oke, mungkin kita nanti akan bertemu lagi insya Allah ya Pak ya dalam sesi-sesi berikutnya juga dengan topik-topik lainnya yang lebih menarik lagi. Akhir kata, saya Sandi Angelia dan Bapak Haji Ali Gozi, SAGMM, mengucapkan terima kasih atas segala atensinya. Juga kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri dan kita ketemu di podcast inspiratif BDK Jakarta berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.